Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Diko Prasetyo, peserta Diklat BB PP MPV BW Malang. Di sini saya akan menjelaskan cara pengujian emisi pada gas buang. Alat pelindung diri yang harus kita gunakan, yang pertama ada baju kerja, kemudian masker, sarung tangan, dan sepatu kerja. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada buku manual reparasi, ada petunjuk kerja, fender cover set, majun, serta ada seperangkat alat gas analyzer. Langkah yang pertama itu kita buka tas mesinnya. Kemudian pasang fender dan cover set. Setelah fender dan cover terpasang, kita nyalakan mobil sampai temperatur hujan. Pastikan handbrem posisi terkunci dan korsleting dalam kondisi netral. Kemudian kita starter. Tunggu sampai mobil atau kendaraan pada temperatur kerja. Kemudian kita persiapkan alat gas analyzernya. Di sini alat ini bermerek Respon dengan tipe HG520. Di sini ada menunya ya. Ada hot atau print, select, zero, push, enter, dan standby. Banyak menu di sini, nanti kita pelajari. Yang pertama kita harus menekan tombol powernya. Di sini ya. Kemudian tunggu alat gas analyzer ini sampai posisi ready atau standby. Kemudian ketika alat gas analyzer ini sudah menunjukkan angka 0, nanti secara otomatis nanti akan menunjukkan tulisan ready ya, berarti alat ini siap untuk digunakan. Kemudian di sini kita akan mengukur 5 kondisi ya, sesuai dengan job sheetnya. Kondisi yang pertama yaitu pengukuran pada suhu mesin normal, semua sensor
sensor temperatur mesin, sensor MAP, sensor lambda dan TPS bekerja sesuai kondisi dan filter udara dalam kondisi yang bersih. Nanti kita akan mengukur kondisi yang pertama. Kemudian kita buka filternya untuk mengecek kondisi filter udaranya. Pastikan filter udara dalam kondisi yang bersih. Untuk memastikan filter udara dalam kondisi bersih, bisa kita semprot dengan air gun. Kita semprot posisi bawah ke atas ya. Semprot sampai kondisi filter udara bersih. Kemudian ketika sudah bersih filter udaranya, kita pasang kembali. Kemudian kita pastikan sensor dalam kondisi yang baik. Caranya kita on-kan dulu. Kemudian kita lihat milnya gitu. Ketika kunci kontak on, mil ini harus kondisi nyala. Kemudian ketika kita men-starter mobilnya, mil padam atau mati ya. Ini menandakan bahwa sensor yang ada di mobil ini dalam kondisi yang baik. Kemudian kita kembali lagi ke alat gas analyzer ini. Kemudian kita nyalakan ya, untuk mengukur seberapa emisi pada kendaraan tersebut. Yang pertama langkahnya kita tekan tombol enternya. Kemudian kita pasang probnya ini. Kira-kira dalam 20 cm. Terus kita tunggu hasil gas analyzer ini sampai angkanya stabil. Ketika angka-angka di sini sudah stabil, kita rekam atau kita tekan tombol holdnya. Kemudian kita print hasil dari pembacaan gas analyzer ini. Tekan tombol printnya. Sebelum kita mengeprint, kita isikan dulu nomor plat kendaraan. Sembilan, empat, satu, kemudian kita tekan tombol print. Kita sobek hasilnya. Kemudian setelah kita mengeprint hasilnya, kita tekan tombol update. Terus kita lepas propnya. Kita bersihkan dulu.
kemudian kita tekan tombol zero. Ketika kita menekan tombol zero, nanti kita tunggu sampai gas analyzer ini dalam kondisi yang ready atau standby lagi. Kemudian kita catat hasil dari pembacaan gas analyzer-nya. Kemudian kita akan melakukan pengukuran yang kedua, yaitu pada kondisi pengukuran pada suhu mesin normal dan soket sensor temperatur mesin terlepas dan filter udara dalam kondisi masih bersih. Lepas sensor temperatur mesin ya, berada di sini di belakang, yaitu sensor water temperatur sensor ya, yang ada di belakang. Kita lepas dulu. Sudah dilepas. Kemudian kita pastikan kondisi mil menyala. Kita starter. Mil menyala menandakan bahwa adanya trouble dari salah satu sensor, yaitu pada sensor water temperatur sensor. Kemudian kita lakukan pengujian lagi. Kita nyalakan mesin atau alat gas analyzer ini, kita tekan enter. Kemudian kita masukkan probe-nya lagi. Kita tunggu sampai angka-angka ini dalam kondisi yang stabil. Kemudian ketika angka ini sudah stabil, kita tekan untuk membaca alat ukur ini. Terus kita print, kita tuliskan lagi nomor plat nomornya. Kemudian kita print. Kemudian kita escape dan kita lepas probe-nya lagi. Dan kita tekan kembali zero nih. Dan kita matikan mesinnya. Dan kita kondisikan kembali sensor biar terpasang. Setelah terpasang, kita reset ya, kita reset DTC-nya. Tadi ada trouble, kita reset lagi dengan cara melepas fuse AV-nya. Fuse AV berada di sini ya, yang spring 15 ampere ini. Kita lepas spring 15 ampere ini. Kita lepas, kita biarkan selama 10 detik. Setelah 10 detik kita pasang kembali fuse AV-nya.
dan kita pastikan odomil ketika starter akan mati. Odomil sudah mati, menandakan tidak ada kerusakan pada sensornya. Kemudian kita akan melakukan pengukuran yang ketiga, yaitu pengukuran pada suhu mesin normal dan soket-soket lambda terlepas dan filter udara dalam kondisi bersih. Berarti yang harus kita lepas yaitu soket lambdanya atau sensor oksigennya. Sensor oksigen berada di sini ya. Sensor oksigen, kita lepas soketnya. Yuk, kita lepas soket sensor oksigennya. Setelah selepas, kita pastikan lagi odomil menyala. Odomil menyala menandakan adanya trouble di salah satu sensor. Kita kembali lagi ke alat gas analyzernya. Kita enter lagi untuk mengukur. Terus kita masukkan lagi boxnya. Kita tunggu lagi sampai angkanya stabil. Kemudian ketika sudah stabil, kita tahan ya hasilnya untuk kita print. Kita tahan, kita hold, kemudian kita print. Kita masukkan lagi nomor platnya. Kemudian kita print. Kita taruh, kemudian kita escape alatnya. Kita lepas lagi boxnya. Jangan lupa dibersihkan. Dan kita sirupan kembali. Kemudian kita tulis hasilnya. Kemudian kita matikan lagi mobil. Kita reset kembali. Sebelum kita reset, kita pasang kembali sensor O2-nya ya. Ketika sudah terpasang, kita reset kembali. Caranya sama dengan melepas fuse EV-nya. Kita biarkan selama 10 detik. Setelah 10 detik kita pasang kembali fuse EV-nya. Dan kita pastikan odomil akan mati.
mil sudah mati, berarti menandakan tidak adanya trouble pada sensor. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan atau pengukuran yang keempat, yaitu pengukuran dengan kondisi kipas pendingin radiator tidak berfungsi, soket terminal motor dilepas, dan semua sensor terpasang dengan baik, mil tidak menyala. Yang pertama kita lepas dulu soket ekstravannya di sini ya. Soket ekstravannya kita lepas. Sudah. Setelah ekstravan kita lepas, kita lihat milnya, mil harus mati. Mil mati menandakan tidak adanya trouble pada salah satu sensor. Kemudian kita nyalakan lagi alat gas analyzernya, kita enter. Terus kemudian kita ukur lagi, kita masukkan probnya. Kita tunggu sampai angkanya stabil. Kemudian ketika sudah stabil, kita tahan untuk kita rekam hasilnya. Kemudian kita print dan kita masukkan lagi angka plat nomornya. Kita print. Kemudian kita escape dan kita lepas lagi probnya. Bersihkan dulu. Dan kita tekan 0. Terus kita tulis hasil ukurnya. Kita matikan lagi mesinnya dan kita kembalikan soket ekstravan ke posisi semula. Kita akan melakukan pengukuran yang terakhir, yaitu pengukuran pada suhu mesin normal. Semua sensor temperatur mesin, sensor MAP, sensor lambda dan TPS bekerja sesuai kondisi, dan filter udara dalam kondisi kotor, penuh debu dan kotoran. Di sini saya menyediakan filter yang sudah kotor ya. Nanti kita ganti filter yang bersih dengan filter yang kotor.
Ketika sudah terpasang, kita pastikan mil mati. Mil mati menandakan tidak adanya trouble pada sensor. Kita nyalakan lagi personalisernya, enter. Kita masukkan kembali loopnya. Terus kita tunggu sampai angka tersebut stabil. Kemudian kita tahan untuk merekam hasilnya. Kita tekan hold, terus kita print. Masukkan lagi nomor plat nomornya. Kita print. Jadi video. Kemudian kita escape dan kita lepas lagi program. Kita bersihkan. Kita tekan lagi zero. Kemudian kita catat hasilnya. Kita matikan kembali mesinnya dan kita memasang lagi filter yang bersih. Kemudian kita analisis hasil dari pengukurannya. Di sini pada pengukuran pertama CO-nya 0,46%, CO2 13,6, HC 167, O2-nya 1,27. Standar di sini kita bandingkan dengan standar. Standarnya CO itu maksimal 2%, HC maksimal 100 ppm, CO2 13% sampai 16%, O2 0,3 sampai 2%, dan lambdanya itu 0,97 sampai 1,03. Di sini yang melebihi standar yaitu O2 dan HC-nya. Itu menandakan bahwa kalau HC yang bertambah, nanti penyebabnya di sini adanya masalah pada sistem pengapiannya. Ya, HC yang tinggi ada problem pada sistem pengapian. Karena apa? Karena bunyi jelek atau pengapian yang kurang tepat, seperti itu. Kemudian kalau O2-nya yang bertambah, di sini disebabkan karena adanya O2 yang masuk ke knalpot atau karena campuran yang kurus, seperti itu ya. Kemudian
pengukuran 2, 3, 4, 5, nanti selengkapnya ada di buku laporan seperti itu. Setelah pemeriksaan telah dilakukan semua, kemudian kita rapikan alat bahan yang kita gunakan. Kemudian kita matikan gas kondensernya. Dan kita rapikan fender dan cover setnya. Demikianlah hasil praktek pengujian emisi gas buang. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.